Berjumpa kembali dengan saya Maverick Lau 99 di podcast SMA Negeri 4 Balikpapan. Saat ini saya akan mewawancarai guru SMA Negeri 4 yaitu Pak Hendri Santoso. Nah, beliau ini adalah guru sejarah di SMA Negeri 4. Nah, beliau ini telah melalang buana mengajar di beberapa tempat. Nah, untuk supaya lebih tahu tentang beliau, akan saya kupas atau saya cari sebenarnya Pak Hendri ini bagaimana perjalanan hidupnya selama ini. Selamat pagi Pak Hendri. Pagi Pak. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendri. Ya. Ini Pak Hendri di Balikpapan ini setahu saya 1 tahun lebih sebulan ya. Iya. Ya, setahun. Januari 2021 itu baru di sini. Baru di sini. Iya. Tapi sebelumnya sudah pernah ngajar di beberapa tempat ya. Iya. Yang itu udah di Pekanbaru juga. Wah, luar biasa. Bah, NTT itu masih waktu Indonesia Tengah Pak ya? Oh iya betul. Oh, iya. Tapi sudah hampir timur gitu. Iya. Iya. Zona waktunya sama seperti Balikpapan. Oh iya, sama. Nah, oh iya, Pak Hendri ini asalnya dari Saya dari salah satu kota di wilayah Jawa Timur, paling ujung selatan. mana gitu? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Ya. Saya pernah. Oh, dari sana. Beberapa kali ke sana. Dan satu tokoh yang tokoh legenda itu Minak Sopan. Mana sopan betul sekali. Betul ya. Penyebar agama Islam di wilayah Trenggalek. Itu Iya. Soalnya setahu saya Minak Sopan itu era Majapahit. Ya. Jadi gini Pak Hendri berasal dari Trenggalek, kemudian kuliah di Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Iya, Malang atau UM. Yo disingkat UM. Iya. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. pendidikan sejarah, fakultas sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Nah, ya Dulu masuk itu tahun 2011. 2011. Ya, dan lulus 2015. Oh, soalnya ya normal. Ya. Normal. Alhamdulillah. Iya tepat waktu. Itu normal. Ya, jangan seperti saya. Ya karena banyak sih teman saya itu ada yang sampai 7 tahun, betah sekali. Jadi itu mahasiswa apa itu? ya? Nah, ini kok betah sekali gitu ya. Lulus 2015. Nah, di sini ini yang saya dengar ini Pak Hendri ini kan lama di Nusa Tenggara Timur ya. Iya, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya. 1 tahun saja. Itu program masih dalam program kuliah atau setelah lulus kuliah ada program ke sana gitu. Ya, itu setelah lulus kuliah gitu. Jadi yang dikirim ke sana itu yang sudah bergelar SPD semua. Oh, sudah lulus kuliah, Iya. terus kemudian ada program namanya itu SM3T. Kalau dulu itu yang menyelenggarakan Kemendikbud, sarjana mengajar daerah tertinggal, terluar, terdepan. Oh iya 3T. 3T atau 4T? Sebenarnya lebih ya, kalau kita sudah nyampe lapangan itu ternyata lebih dari itu. Iya. Terus di Malang kemudian ke Nusa Nusa Tenggara Timur. Iya. Kemudian tepatnya di mana? Tepatnya itu di Labuan Bajo. Itu sebenarnya surga pariwisata dunia ya. Oh iya. Banyak sekali turis-turis misalnya dari Australia, Inggris yang berlibur di Labuan Bajo. Tapi berbeda dengan kondisi pendidikan di sana gitu loh. Oh. Jadi ibaratnya itu bagaikan bumi dan langit gitu, Mister. Bisa seperti itu bagaimana? Nah, ini yang apa ya? Buat saya sekarang ini. Coba Pak Edi ceritakan ya perjalanannya waktu itu naik pesawat atau naik pesawat? Naik pesawat ya. Pesawat terbang tentunya ya. Kan banyak pesawat Pak, bisa pesawat Airbus. Ini pesawat terbang ya, saudara, dari
Juanda. Dari Juanda. Langsung Ke waktu itu Bali, transit Bali dulu. Pasar. Bali ini ganti pesawat. Iya, ganti pesawat lagi, lain tapi yang lebih kecil. Nah, waktu itu kebanyakan penumpangnya itu turis gitu. Jadi turis dari Bali yang sekalian pergi ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo. Iya. Ke Nusa Tenggara. Ke Nusa Tenggara Timur. Kaltari berarti. Apa bukan? Komodo. Ada iya, bandara iya. Bukan. Komodo sampai di Bandara Komodo. Iya. Kemudian Nah, baru setelah itu kita ke dinas. Jadi ini awal pendaftaran aja ya, biar apa sinkron gitu. Ya. Jadi itu saya ikut program itu tahun 2016, Agustus 2016. Tuh. Oh, ya Agustus Nah, 2015 iya. 2015 lulus. 2016 daftar. ya. Nah, terus waktu itu setelah pendaftaran kan tentunya juga dari berbagai serangkaian tes dulu kan, tes tulis, tes wawancara, kemudian prakondisi. Ya. Nah, untuk di prakondisi itu kita memang langsung diprakondisikan di Lanal. Angkatan Laut. Angkatan Laut di Malang gitu. Itu prakondisi selama 2 minggu. Jadi sekitar tanggal 17 Agustus Itu semacam latihan penyesuaian diri gitu. semi militer. Enggak, iya. Jadi ada semi militer, kemudian ngajar kita untuk survival. Oh iya. Intinya bagaimana nanti kita bisa hidup di kondisi sana, kondisi di sana dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita bayangkan. Oh iya. Jadi memang ketika di sana jauh dari ekspektasi kita. Jauh dari bayangan kita. Betul. Dan itu pada tanggal 1 September 2016, nah berangkatlah. Waktu itu kan sudah ada SK penugasan kan. Ya. Nah itu namanya sekolah itu SMP Negeri 3 Buleng. Itu masuk Kecamatan Buleng, Kabupaten Manggarai Barat. Yang ibu kotanya Labuan Bajo itu Mister. Nah kita ke sana itu tanggal 1 September. Nah dari Juanda itu transit dulu di Ngurah Rai Bali. Setelah itu langsung ke Bandara Komodo. Nah setelah dari bandara itu sekitar jam 5 ya sampai di sana. Nah langsung kita dibawa ke Dinas Pendidikan dan Olahraga. Tuh, baru setelah di sana ada semacam acara ada serah terima gitu kan dari Kemendikbud ke pemerintah setempat yang mewakilinya gitu. Nah di situ juga ada semacam upacara kayak upacara adat. Nah, jadi kalau orang jadi pasti tahu tua segala macam ayam. Ya. Jadi kalau ada yang orang baru. Iya betul. Itu kalau menurut mereka kan kita diterima dengan 2 tangannya terbuka. Ya, istilahnya diterima secara baik. Iya betul. Baru setelah itu kan juga dihadiri sama kepala sekolah setiap penempatan kan. Ya. Jadi kita dipanggil satu persatu namanya, begitupun dengan kepala sekolah dari sekolah penempatan itu. Nah disitulah pertama kali ketemu. Ya. Terus setelah waktu acara serah terima itu saya kebetulan nggak ada kepala sekolahnya. Oh enggak, sebentar. Kan ini ada serah terima. Iya. Jadi ada tua. Itu Iya, bagaimana? Tua itu di semacam perjamuan minum atau Tidak, itu cuma simbol aja. hanya di apa istilahnya di Simbol aja. Oh, iya. Jadi diberikan ke kita, ya kita pegang aja gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi boleh diminum. Boleh. Kalau saya minum. Iya. Terus lanjutkan. Nah setelah itu ada kepala sekolahnya juga kan dari sekolah-sekolah lain itu datang juga. Nah kebetulan waktu itu untuk sekolah penempatan saya itu nggak ada. Tidak ada. Belum soalnya tidak datang. Iya tidak datang soalnya kan akses komunikasi kan juga susah juga. Gitu. Iya. Gitu. Jadi dengan berbekal SK tadi, nah saya memberanikan diri untuk mencari sekolah itu dan itu nggak tahu arah ya. Misalnya barat itu mana, timur itu mana, dan harus kemana, naik apa itu tidak tahu. Hanya modal nekat aja. Kita tanya-tanya, saya tanya-tanya sama orang arah ke Boleng itu lewat jalur mana. Ternyata ada 2 jalur itu bisa. Jalur laut bisa, jalur darat bisa. Tapi jaraknya juga sama-sama jauh gitu. Dan kalau untuk jalur laut sendiri itu kan nggak setiap hari kan. 1 minggu itu 3 kali tidak salah. Begitu Ke arah penempatan. itu beda pulau gitu atau? Itu sebenarnya iya. Bukan pulau ya, tapi lebihnya apa ya? Istilahnya gini. Mungkin Tanjung, semacam Tanjung. Enggak, dari Pak Idris tadi diterima secara seremonial tadi. Iya.
ke tempat apa tugas. sekolah tempat tugas tadi Nah. itu beda pulau atau masih dalam satu pulau? Satu pulau, masih satu pulau, Pulau Flores. Pulau Flores Ya, Oh, cuman dia berbentuk tanjung. oh gini, transportasinya ada yang lewat laut tadi. Ada laut bisa, Yang- darat juga bisa. Oh, yang lewat laut yang dua atau Kalau tiga. laut itu istilahnya kan langsung nembak gitu kan. Ya. Nah kalau darat itu mutar dulu. Oh, gitu. Lanjut, terus kemudian Nah terus Pak Ari memilih jalur jalur darat waktu itu. Gitu ya. Jadi waktu itu koper saya titipkan di dinas pendidikan tadi. Hmm. Nah barulah saya naik apa ya? Di sana itu sebutannya oto. Oto itu Oh, mobil. semacam truk. truk. Iya. Oh, kalau di Jawa prahuto gitu. Iya kan dari bahasa Belanda. Iya, Nah, betul. kalau auto itu mobil, prahuto itu truk. Truk, ya. Di sana itu semacam Disebut truk lah. Auto gitu. Jalannya itu truk. Iya. Tapi tengahnya itu ada tempat duduknya. Tempat duduknya dari kayu juga. Ya, paham. Gitu. Sebutannya kalau orang di sana oto. Auto ya. Nah dari situ saya naik oto itu sampai ke apa ya yang bisa dilewati oto tadi itu masih jalan kurang lebih 2 jam. Jalan kaki. Jadi total perjalanannya Nah. itu 6 jam lah. Naik auto tadi Naik oto tadi itu sekitar 4 Jam. jam Kemudian- sampai akses yang sudah tidak bisa dilewati Pakai oto tadi. Iya, Kemudian baru jalan kaki. jalan kaki sampai 2 ke jam. penempatan itu 2 jam. 2 jam. Iya. Ada jalan kaki. Jalan kaki 2 jam. 2 jam. Iya. Dan itu sama sekali nggak ada apa sinyal gitu. Jangankan internet saya sinyal telepon aja. Nggak ada. Tahun 2016. 2016. Oh, Iya. tahun 2016. Waduh, saya sudah mainan YouTube. Iya. Ya, lanjut. Nah terus jalan pun menuju tempat tugas itu cuma jalan setapak gitu. Jalan yang baru dibangun kayaknya ya. Itu medannya sebenarnya datar atau bergunung? Medannya itu bergunung. Oh, bergunung. Jadi dari terakhir jalan yang bisa dilalui oto tadi itu turun Oh, turun. Iya, turun. Ini lembah itu. ke lembah gitu. Ya. Ibaratnya kayak di kaki, iya di Ya, kaki bukit lah. bukit itu. Nah, kemudian Nah kemudian di situ kan saya cuma bawa ransel aja sama air minum. Jalan 2 jam terus tahu sendiri kan NTT itu bisa. Oh, saya tidak itu belum tahu. luar Oh, kalau biasa. panas iya. Kalau saya punya biasa bayangan panas, di iya. sana itu panas, Iya, masih panas. betul. Karena Banyak kan musim kemarau panjang. Iya betul. Ya, Terus bukit-bukit itu berbatu gitu kan. Nah, itu saya bawa botol itu yang botol aqua, semacam aqua, tapi di sana ada pabriknya itu namanya Ritek. Air minum itu bawa berapa botol? satu botol yang besar. 1,5 liter. Iya 1,5 liter lah. Nah itu sampai habis. Habis? Bekal Belum nyampe. belum nyampe. Belum sampai. Belum sampai. Iya, iya. Gitu. Dan waktu di situ ya ketemulah sama orang. Kita akan nanya-nanya gitu kan. Nah saya nanya arah benarkah ini om arah ke SMP Negeri 3 Buleleng gitu. Katanya betul gitu kan. Nah saya ikuti jalan itu tapi nggak menemukan rumah Satu pun. gitu. Itu nggak tahu ya. Maksudnya waktu itu apakah jarang penduduk atau bagaimana? Waktu itu masih belum tahu. Iya, iya. Kenapa kok saya nggak menemukan rumah gitu loh? Nah ternyata ya memang jarang penduduk tadi dan satu sekolah itu dari beberapa kampung. Satu sekolah. Dari beberapa kampung. Oh, wajar dong. Kalau Iya. tempat kita kan beberapa kecamatan. Beberapa kecamatan. Oh iya. Nah, kalau beberapa kamu masih wajar. Ya di sana kan kampung cuma 20-an. 20-an? rumah lah. Oh, 20. 20 rumah sampai 30 rumah. Anu jaraknya jauh-jauh gitu. Dan jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh. Iya. Iya. Jadi pola hidupnya berkelompok seperti itu. Iya. Terus kemudian Nah terus kemudian saya jalan, nah dengarlah suara motor lewat itu kan. oh, ada kehidupan. Oh, ada kehidupan ini. Nah ternyata motor itu kan bapak-bapak itu sama istrinya sama ketiga anaknya. Ya. Nah mereka berhenti, saya tanyain kan. Nah saya tanyain dengan SK tadi, dengan menunjukkan SK tadi. Nah di situ saya yakin orang ini bisa bicara, bisa apa namanya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bisa baca gitu. Ya. Nah saya tunjukkan SK ini tadi, benarkah ini om kalau jalan menuju SMP Negeri 3 Buleleng gitu? Beliau jawabnya iya, ya ini benar. Nah baru kemudian
saya disuruh nunggu di sini saja, nanti akan dijemput sama beliaunya tadi. Gitu. Nah, pada akhirnya ya saya orang baru kan, ya langsung percaya aja. Ya, saya tahu ini kan memang pertolongan dari Tuhan, gitu kan, untuk saya. Nah, ternyata saya di situ nunggu itu kurang lebih 30 menit ya. 30 menit baru bapak itu datang lagi. Kemudian saya naik motornya. Nah, di situ sepanjang jalan yang ngobrol. Saya maksudnya ngobrolnya itu menceritakan diri, perkenalan lah. Perkenalan. Iya, saya ini guru bantu dari Jawa untuk ngajar di sini sekian. Tapi tidak ada kepala sekolah yang menjemput, seharusnya dijemput oleh kepala sekolah gitu. Jadi ya agak sedikit ngedumel ya waktu itu. Soalnya kita kan iya, soalnya kan nggak ada sinyal, nggak ada internet, ya mau telepon siapa nggak bisa. Nah, pada akhirnya ketemulah satu kampung, kemudian masuklah ke wilayah sekolahnya. Nah, baru di situ saya tahu ternyata bapak itu kepala sekolah. Terus gimana perasaan? Itu malu sekali Mr. Jack. Kenapa ya? Punya mulut itu nggak bisa dijaga. Karena ada jengkel kan. Nah, jadi kayak lepas kontrol gitu. Nah, terus habis itu kan sampai sekolahnya itu ya lumayan kaget ya. Soalnya sekolah itu dijadikan satu fungsi dengan kapela. Kapela itu kalau di sana gereja. Oh iya, gereja yang kecil. Iya. Mungkin kalau di Muslim itu musola lah ya. Seperti itu. Oh, jadi itu sekolah itu memiliki dua fungsi. Iya betul. Nah, Senin sampai Sabtu sekolah, Minggu untuk gereja. Kemudian masa-masa awal yang paling berat itu adalah ketika adaptasi. Adaptasi Mr. Jack. Jadi ketika kita adaptasi dengan kondisi alam, terutama air minumnya. Karena apa, di sana itu kan air minumnya mengandung semacam zat kapur gitu kan. Ya. Nah, itu kalau misalnya kita tidak biasa minum air itu batuk. Gitu. Dan itu saya rasakan 3 bulan. 3 bulan pertama itu saya batuk. 3 bulan batuk belum. Iya. Belum sembuh-sembuh gitu loh. Jadi sering batuk selama 3 bulan itu karena adaptasi air tadi. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk mandi, cuci segala macam merasa iritasi gatal nggak ada. Nggak ada. Ya, cuman dalamnya aja. Dalamnya belum dilatih. Iya, belum dilatih. Masih lemah gitu ya. Kalau ya bagian luar aman. Ya. Terus adaptasi lagi stres. Makanya untuk stresnya itu 1 bulan pertama itu stres banget. Soalnya kita yang biasa hidup di Jawa itu kan maksudnya dekat dengan sinyal internet, dengan iyalah enak untuk komunikasi kan. Nah, kalau di sana sama sekali tidak ada sinyal. Dan itu sinyal hanya di satu titik. Jadi ada semacam bambu yang dilubangi, disitulah titik sinyal. Jadi kalau misalnya ada bambu dilubangi. Iya betul. Maksudnya dilubangi. Jadi ini misalnya handphone kita ya. Ini bambu. Jadi kita harus begini naruhnya. Kalau misalnya ditaruh di bagian sini nggak ada sinyal. Oh, jadi bambu itu untuk tanda gitu? Iya, untuk tanda kalau di situ ada sinyal. Ada sinyal dan sekaligus untuk meletakkan. Oh, gitu. Jadi kayak dilobangin. Dilobangin itu diletakkan. Iya, diletakkan. Jadi kalau misalnya handphone ini kita geser, sinyal itu akan hilang. Jadi sinyal cuma di situ. Itu sinyal telepon. Dan itu pun cuma satu. Apa itu? Satu apa itu namanya? Operator. Bukan, sinyalnya cuma satu aja. Oh, satu digit. Satu level aja. Jadi nggak lebih dari itu. Biasa dikit mati. Karena ada sinyal, cuma suaranya nggak jelas. Dan saya baru bisa nelpon orang tua itu 1 bulan di sana. 1 bulan setelah di sana. Iya, baru bisa nelpon. Iya. Nah, itu nggak ada apa istilahnya situasi. Iya, situasi itu bisa terkontrol atau terkondisikan itu selama 1 bulan itu. Iya. 1 bulan. Kita bisa apa ya? Karena saya bisa untuk adaptasi dengan kondisi di situ. Apalagi di sana orangnya itu welcome gitu. Oh iya, kalau itu saya percaya. Yang bagusnya itu yang membuat kita itu betah. Ya. Sebenarnya. Tapi untuk makannya, kalau kita di Jawa kan terbiasa dengan makan beras. Iya. Nasi dari beras. Makan beras itu nasi dari beras. Nah, bagaimana dengan makan di sana? Apakah juga normal nasi beras sebagai makanan utama? Ya. Kalau makanan itu beras
utama malah. Oh, poros utama. Ya. Nah, yang spesialnya itu beras merah. Jadi setiap hari di sana itu lebih sering makan beras merah gitu. Iya. Cuman yang jadi apa ya, semacam nafsu makan di pagi hari itu berkurang, itu mungkin dari lauknya ya. Maksudnya di sana itu kan cara masak pun kan kayak masih tradisional gitu. Jadi kayak daun singkong, nah itu diikan, pokoknya ya habis itu direbus tanpa bumbu. Dan rebusnya itu habis itu dikasih garam, kasih MSG, udah. MSG itu Vicin. Oh iya, Vicin, kasih vicin. Terus kalau ikannya itu kadang ikan asin yang kering itu, yang luak lebar, ikannya itu lebar tapi alot. Gitu, alot pokoknya kayak ban ya. Alot. Ya. Jadi mulai sudah 1 bulan sudah kondisi sudah terkontrol. Iya betul. Nah, kemudian di sana ketika mengajar semangat anak-anaknya. Nah itu yang membuat kita lebih semangat lagi. Jadi luar biasa ketika kita di sana, kita tahu kondisi anak-anak, ada yang pakai sepatu, ada yang enggak, kemudian seragamnya itu yang warna putih itu sudah tidak putih. Gitu. Ya. Di situ mereka masih semangat untuk menimba ilmu. Di situ yang melahirkan kita lebih semangat lagi. Gitu. Ternyata ada banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maksudnya ketika kita ingin mendapatkan pendidikan, mungkin kita mudah ya untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tetapi untuk di sana yang saya temui itu lebih ke semangatnya. Kita yang dipermudah dengan pendidikan belum tentu kita punya semangat yang lebih. Jadi itu salah satu masalah ya. Jadi itu saya juga istilahnya prihatin. Iya betul. Prihatin saya gini, kita ketika fasilitas sekolah itu serba mudah ya, serba mudah. Banyak gara-gara anak ingin harus minta motor tidak kesampaian, iya, betul. Tidak terwujud, nggak mau sekolah. Nah itu prihatin saya. Itu prihatin. Nah saya justru melihat seperti yang Pak Hendi ceritakan tadi, dengan kondisi yang terbatas, tapi mereka tetap ingin sekolah untuk menimba ilmu. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa dan membuat kita itu menjadi lebih semangat lagi. Semangat. Saya sebenarnya mencari yang seperti ini. Luar biasa. Pengalaman selama di sana itu luar biasa. Jadi kita mengetahui langsung semangat anak-anak 3T itu seperti apa untuk mencari ilmu, kemudian kekeluargaan di sana itu seperti apa, toleransi itu seperti apa. Saya di sana cuma muslim sendirian. Luar biasa. Jadi yang lain di pesisir ada juga yang muslim, cuma di daerah pesisir. Nah, sekarang saya gini. Jadi ya ketika Pak Hendri datang ke sana, ya tentu kan harus ada perubahan, ya. Ada perubahan. Yang tadinya sekolahnya dari misalkan misalnya belum ada, iya betul. Nah, terus adanya Pak Hendri ini, nah tentu Pak Hendri ada yang diperbuat di sana selain hanya mengajar akademik saja. Iya betul. Harus ada ekstra gitu kan. Ya kira-kira apa yang Anda telah berbuat untuk sekolah itu? Kalau peran seperti itu, ya bukan berarti mengajukan diri untuk menjadi orang pertama. Maksudnya orang yang lebih di depan bukan. Saya lebih memilih untuk menjadi yang di belakang mereka. Tapi saya mengusulkan apa yang harus dilakukan. Gitu. Salah satunya di sini kegiatan yang saya jalankan waktu itu adalah rehabilitasi hutan. Nah, jadi di atas sekolah itu kan ada bukit dan di situ lahannya itu lumayan kosong gitu loh. Nah, jadi ketika musim penghujan itu kemarin dicarikan bibit tanaman kayu hutan itu untuk direhabilitasikan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan semacam pramuka. Jadi pramukanya itu di sana masih kurang jalan. Nah, di sana kemudian saya menggandeng pembina pramukanya. Ayo kita sama-sama. Ada. Oh, di sekolah tersebut atau? Iya, di sekolah tersebut. Oh iya. Saya ngajak. Maksudnya kan kalau misalnya saya yang full pembina, nah nanti ketika saya pulang ke Jawa tentunya gak jalan lagi dong. Iya benar. Nah, jadi harus lebih dari satu. Iya, jadi ketika saya pulang ke Jawa ada pembina yang melanjutkan gitu. Jadi dari situ setiap hari Rabu sama Sabtu.
Nah itu selalu rutin setiap minggu ya, satu minggu, 2 kali, Rabu dan Sabtu. Itu rutin latihan pramuka, tali temali. Terus anak-anaknya semangat. Anak-anaknya luar biasa semangat sekali. Itu yang bikin kita senang ya. Iya. Semangat juga. Semangatnya juga semangat gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan suatu kegiatan itu ternyata yang antusias banyak. Iya. Pelatih itu pasti akan lebih semangat. Terus selain pramuka itu juga ada sosialisasi. Sosialisasi di sini adalah seks bebas, kemudian narkoba, HIV, rokok. Di sana kan seks bebas. Ya di apa misalnya disosialisasikan. Kita sosialisasikan maksudnya bahaya seks bebas. Di sana kan sebenarnya ada 49 guru bantu dari Jawa yang ditempatkan di Manggarai Barat, tetapi semua dari Malang. Nah, tetapi itu satu sekolah satu sekolah hanya satu guru. Iya, Ya. jadi 49 itu dibagi. Kurang lebih ada 49 sekolah juga. Nah, di situ saya minta bantuan ke beberapa teman untuk mengadakan sosialisasi itu. Dan ya alhamdulillah respon masyarakat sekitar itu ketika ada surat undangan dari sekolah kan, nah itu respon masyarakat bagus. Ya, jadi kita melibatkan siswa-siswinya juga melibatkan masyarakat banyak yang datang. Dan alhamdulillah untuk masyarakat sekitar itu banyak yang antusias. Berbeda ketika kita di Jawa. Ketika dia seperti itu, yang ditanya transportnya. Waduh, ada uang transportnya. Kalau nggak ada uang transportnya tidak berangkat. Betul. Sadar. Terus malamnya kita ada semacam hiburan bioskop terbuka gitu ya. Layar kaca. Jadi di situ ada film yang menginspirasi saya. Benar. Itu aktornya. Alangkah lucunya begini ya. Bukan Tanah Surga. Iya. Alangkah lucunya negeri ini ya Reza. Jadi itu Tanah Surga katanya. Ya. Maaf ya, mungkin agak karena terlalu antusias jadi gitu agak lupa. Iya, itu film itu Tanah Surga katanya di Abdul Rahman itu di Malaysia setiap perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Jadi malam itu sekitar jam 8 ya kita mulai, banyak juga masyarakat sekitar yang datang dan mereka suka gitu seperti itu. Itu yang membuat kita itu kayak semakin nyaman gitu loh kita jauh dari keluarga tentunya kan. Nah tapi di sana kita juga mendapatkan keluarga baru. Itu yang luar biasa. Itu jadi inilah hebatnya kita di Indonesia. Iya. Jadi setiap kota yang kita kunjungi, kita diterima itu akan menjadi keluarga baru. Betul sekali. Sama seperti saya waktu berkunjung di berbagai daerah juga begitu. Jadi kalau kita nanti suatu waktu kembali itu enak. Soalnya ini sudah jelas ada beberapa seperti itu di sebetulnya. Nah, seperti yang Pak Edi tadi katakan, Pak Edi di sana itu Muslim sendiri. Iya. Jadi selebihnya itu kan Kristen dan Katolik. Katolik semua. Iya, Katolik semua. Katolik. Berarti ini kan gini. Lalu waktu Idul Fitri tentu kan Pak Edi tidak pulang ke Jawa. Iya, betul sekali. Bisa. Dia kan tidak pulang ke Jawa. Terus pasti yang ramai kan Natal ramai. Ini bagaimana itu istilahnya suasananya Pak Hendri sendiri. Suasana Idul Fitri ini yang waktu itu sendiri 2017 ya itu. 2017 sendiri waktu itu. Nah kemudian ketika Natal di sana Pak Hendri bagaimana juga pas waktu Natal. Jadi yang paling saya ingat berkesan itu adalah tentang toleransi, Mr. Jack. Toleransi di sana itu tinggi gitu. Jadi ketika saya puasa Ramadan, anak-anak masyarakat, terutama dari masyarakat sekitar, mereka itu menanyakan kepada saya, Pak Guru, bagaimana puasa di Muslim itu? Mereka menanyakan seperti itu. Nah, lalu saya jawab dengan bukan tentang agama ya, tapi lebih ke makannya. Saya jawab, jadi kalau puasa di Muslim itu kita tidak boleh makan dan minum,
sejak jam 4 pagi sampai jam 6 sore, saya bilang gitu. Nah nanti kalau misalnya makan pertama, istilahnya itu bahasanya adalah buka puasa. Nah nanti itu kita diutamakan untuk makan makanan yang manis gitu. Nah ternyata dari pertanyaan itu, Mr. Jack tahu orang-orang itu tetangga sekitar ada yang bawa kelapa muda, ada yang bawa pisang, seperti itu. Jadi ya Allah di sini itu apa ya luar biasa gitu loh. Iya toleransinya luar biasa. Hanya mereka bertanya seperti apa konsep puasa di Islam. Saya jelaskan waktu saja. Nah mereka paham seperti itu. Mereka bawa kelapa muda, bawa pisang untuk direbus atau digoreng, segala macam buat camilan, segala macam seperti itu. Terus ada juga yang membawa sayur, tapi sayur yang masih mentah ya. Hah? Oh.